Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pada siang hari ini, di hari Kamis, di tanggal 12 Zulqa'dah tahun 1444 Hijrah, di tahun 2023 Masehi. Mudah-mudahan tentunya kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan iman dan kenikmatan ihsan, kenikmatan Islam tentunya, dan kesempurnaan nikmat jasmani dan rohani yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma, secara gratis. Dengan demikian maka sudah sepatutnya lah agar rezeki kenikmatan itu kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita maksimalkan dalam rangka menjadi pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, edisi kali ini kami izin berbagi menyambung pembahasan sebelumnya, masih di bekal Nabi bagi para penuntut ilmu, ya, bagi para penuntut ilmu pengetahuan, khususnya dinul Islam ini, agama Islam. Bagian pertama telah kita selesaikan dari hadis pertama dan sampai hadis yang ketujuh, yaitu keutamaan menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bagian yang kedua, yaitu cara menuntut ilmu. Memasuki hadis yang ke-8 atau bagian pertama dari cara menuntut ilmu. Pertama adalah meluruskan niat. Ada banyak sekali kitab-kitab yang bisa kita jadikan rujukan hadis yang terkait ini, yaitu di dalam salah satunya ada kitab Al-Azkar, ya, karya Imam An-Nawawi, yang juga menulis hadis Al-Arba'in, meletakkan hadis pertama di hadis Al-Arba'in itu tentang perkara niat. Di dalam kitabnya juga Al-Azkar menuliskan juga perkara tentang niat di hadis yang pertama, dan dalam kitabnya Imam An-Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin, hadis pertama juga membahas tentang pentingnya meluruskan niat. Bahkan dalam kitab kitab Jami' Sahih Al-Bukhari, di hadis yang pertama, bab atau hadis yang dibahas adalah tentang perkara niat. Saking pentingnya hadis ini, para ulama memberikan pandangan bahwasanya hadis ini termasuk hadis yang paling lengkap dan sempurna dalam sisi substansi atau dari esensi daripada pesan daripada hadis tersebut gitu. Karena pentingnya niat dari segala hal amaliyah. Jika salah dalam niat, maka pahalanya akan menjadi pertaruhan dan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita bacakan hadisnya. Teman-teman yang memiliki kitab yang sama, di kitab Sahih Al-Bukhari hadis nomor 1, kitab Al-Azkar nomor hadisnya juga nomor 1, kitab hadis Al-Arba'in juga hadisnya nomor 1, kitab yang Riyadhus Shalihin juga posisi hadisnya nomor 1. Di sini sedang turun hujan, tidak masalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Bukhari rahimahullah menukil sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan sahabat Umar bin Khattab tatkala beliau berkhutbah di atas mimbar. Beliau menyatakan, Sami'tu Rasulullah SAW, Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulu innamal a'malu binniyah, segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya, tergantung pada apa yang diniatkannya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sungguh setiap amal bergantung pada niatnya, dan sungguh setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diraih atau yang ingin diraihnya, au ila mar'atin yankihuha fajratuhu ila ma hajara ilai, au ila mar'atin yankihuha, atau pasangan yang ingin dinikahinya atau perempuan yang ingin dinikahinya atau belahan jiwa yang diinginkan dalam hijrahnya itu. Fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka balasan hijrahnya sesuai dengan niat hijrahnya tersebut. Kemarin dalam taklim secara langsung offline di Masjid Nur Saadah, Kota Jambi, Palmerah, kami membahas bahwasanya pentingnya niat dalam beramal, terutama kita sekarang ini sedang berada di salah satu bulan hurum, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, itu 3 bulan berturut-turut, dan ada satu lagi yang terpencil atau tidak berurutan, yaitu Rajab, bulan Rajab yang dikenal suku Arab sebagai Rajab Mudhar. Bulan hurum ini adalah bulan yang keutamaan beramalnya luar biasa. Kalau kita meniatkan beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya menyamai seperti jihad fisabilillah, kecuali orang yang berjihad di jalan Allah, berperang membela negara dalam rangka mempertahankan tanah air, tidak pulang membawa harta, tidak pulang membawa nyawanya lagi, itu meninggal, maka pahalanya kita tidak bisa menyamai. Maka kedudukan posisi menuntut ilmu seperti berjuang mempertahankan negara, pahalanya besar sekali. Maka bisa juga dikategorikan ketika meninggal dunia dalam posisi perjalanan dalam menuntut ilmu dari rumah ke tempat majelis taklim, bisa dikategorikan sebagai orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Validitas hadis yang saya bacakan di atas tadi adalah sahih dalam Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari hadis kitab sahihnya nomor hadis 1, ya. Yang pertama di Kitabul Iman
Itu adapun rawi hadisnya didapatkan oleh Imam Bukhari dari Humaidi, dari Abdullah Zubair, yaitu Abdullah bin Zubair. Beliau dari Sufyan yang mendapatnya dari Yahya bin Sa'ad Al-Ansari, terima dari Muhammad bin Ibrahim At-Tamimi. Beliau mendengar dari Alqamah bin Waqqas Al-Laisi menyampaikan bahwa dia pernah mendengar Umar bin Khattab berkhutbah menyampaikan di sini. Intisari mana daripada di sini adalah niat adalah landasan utama bagi seorang muslim dalam memulai aktivitas kebaikan. Niat inilah yang menentukan apakah setiap aktivitas bernilai ibadah ataukah sebatas rutinitas. Pahala akan tercatat bagi penuntut ilmu yang meniatkan belajarnya sebagai ibadah karena mengharap ridho Allah SWT semata. Sebaliknya, bila orientasi dunia menjadi tujuan utama, maka proses belajarnya hanya menjadi rutinitas tanpa bernilai pahala. Nauzubillah min zalik. Seperti halnya orang hijrah di masa Nabi SAW yang memiliki ragam orientasi, ada yang mencari ridho Allah SWT dan Rasulnya. Hadir pula godaan untuk berharap pesona dunia atau mendapat belahan jiwa atau wanita yang ingin dinikahinya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran di surah Asy-Syu'ara ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fil harthi wa man kana yuridu hasad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Artinya, siapapun yang menginginkan kebaikan akhirat maka kami akan tambahkan lagi baginya berupa kebaikan dunia, sedang siapapun yang segera menginginkan kebaikan dunia maka kami hanya akan memberikan bagian dunianya, tidak untuk akhiratnya. Asy-Syu'ara ayat ke-20. Saking pentingnya kandungan ayat ini, Rasulullah SAW bersabda menegaskan kembali dalam sebuah hadis, yang man ta'allama ilman yabtaghi bihi wajh Allah ta'ala la yata'allamuhu illa la yusiba bihi ghardan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Rawal Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di kitab Sunannya, kitab Sunan Abu Dawud nomor hadis 3664. Artinya, siapapun yang menuntut ilmu demi mengharap ridha Allah, namun kemudian ia tunjukkan untuk meraih keinginan dunia, maka ia tidak akan mencium wanginya bau surga di hari kiamat kelak. Dalam hadis yang berbeda dikatakan bahwasanya surga itu wanginya bisa dicium dari jarak sekian ratus perjalanan tahun atau ratusan tahun perjalanan. Karena itu seorang muslim sejatinya tidak menjadikan ijazah pekerjaan bahkan pengetahuan itu sendiri sebagai orientasi utama, namun menjadikannya sebagai wasilah ibadah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja teman-teman di edisi kesempatan hadis yang ke-8 ini, bakal menuntut ilmu dari Rasulullah SAW. Untuk cara menuntut ilmu yang benar, pertama harus meluruskan niat, dan nanti insyaallah kita akan bahas di hadis yang ke-9 bakal menuntut ilmu ini dari pada judulnya mencari guru yang siqah, yang bisa dijadikan guru rujukan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.